Ada banyak kali kesabaran, ketenangan, dan komunikasi dapat banyak membantu kita menghindari kerugian, masalah, dan banyak hal buruk lainnya. Hanya karena kita dapat sabar sedikit, tenang sedikit, dan hanya karena kita dapat berinisiatif, berkomunikasi, bertanya, atau bicara dengan orang lain. Selamat datang di T180. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ada kebenaran firman Tuhan yang saya rindu buat kita bagikan. Saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Terambil dalam Amsal pasal 28. Amsal pasal 28 ayat yang kelima. Amsal pasal 28 ayat yang kelima dikatakan bahwa orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Luar biasa saudara, dikatakan orang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Jadi orang yang mencari Tuhan bukan hanya dia mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan, dia mengerti segala sesuatu termasuk keadilan. Ada sebuah ilustrasi bahwa ada seseorang bos besar datang ke tempat pabrik atau perusahaan di mana dia memilikinya. Dan siang itu saat dia masuk, dia melihat semua pegawai sedang bekerja dan sibuk. Namun perhatiannya tertuju kepada seorang pemuda yang sedang bersender di ambang pintu, sambil mungkin melihat pemuda ini tidak mengerjakan apa-apa di saat orang yang lain sibuk mengerjakan segala sesuatu. Lalu tanpa berpikir panjang, tanpa berkomunikasi, tanpa dia tenang dan bertanya secara cepat, dan dia bergegas mendekati pemuda ini sambil dia berkata, "Mas, gajimu berapa sebulan?" Lalu pemuda ini bertanya, "Saya dapat gaji 200.000 rupiah Pak per minggu." Dan dengan penuh ketidaksabaran, maka bos ini mengeluarkan ada mungkin sejumlah 5 atau 6 lembar duit 100 ribuan rupiah dikeluarkan dan dikasih ke pemuda ini. Dan bos ini berkata, "Ya sudah, ini buat kamu semua, dan terakhir kamu kerja di sini ya. Saya tidak mau lihat kamu ada lagi di sini. Oke, cepat pergi keluar." Dan setelah pemuda ini juga tampak sedikit bingung, namun pemuda ini keluar. Dan setelah itu, bos ini bergegas untuk pergi ke area yang lain, lokasi yang lain. Namun dia mendapati timnya, orang-orang yang pergi bersama dia saat itu, mukanya sedikit bingung. Dan akhirnya bos ini bertanya, "Loh, ada yang tahu tadi itu, mas yang tadi itu kerja di departemen mana?" Lalu ada seorang bapak yang sudah agak berusia bilang kepada bos ini yang ikut di dalam tim daripada bosnya ini. Dia katakan, "Pak, maaf, kalau pemuda yang tadi itu sebenarnya dia hanya mengantar catering buat makan siang kita nanti, Pak. Jadi dia hanya drop catering yang biasa beberapa departemen di sini ambil. Biasanya pemuda itu drop dan mengantar pesanan catering yang tiap hari kita pesan." Wah, tiba-tiba bos ini mukanya memerah dan malu. Akhirnya dia pergi. Saudara, the moral of the story adalah apabila dalam hidup kita tiap-tiap hari kita diperhadapkan kepada masalah, pergumulan, dan apapun namanya. Dan di dalam setiap saat saudara,
ada baiknya kita memulai setiap hari kita dengan berdoa, membaca firman Tuhan. Bukan hanya itu, tetapi kita sudah mendedikasikan setiap hari ada waktu kita berdua-duaan dengan Tuhan. Ada waktu saat teduh kita di mana sebelum kita pergi, sebelum kita beraktivitas, walaupun hari-hari ini aktivitas saudara hanya ada di dalam rumah, tetapi tetap saudara, kita spend waktu dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan, kemampuan, dan hal-hal yang kita butuhkan sadar atau tidak sadar. Dan itu yang akan memagari hidup kita, diri kita, pikiran kita, tindakan, keputusan, dan apapun yang kita lakukan. Sekali lagi, Amsal 28 ayat yang kelima saudara, orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Biarlah hikmat Amsal hari ini menjadi berkat bagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.